Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sparta dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang capital adequacy. Next. Anggota kelompoknya itu terdiri dari Nadia Syahda Farinka dengan NIM 2020 12 11 040 dan saya sendiri Novalia Saripanegara dengan NIM 2020 12 11 048 dan ada Resnandia Norman Hidayat dengan NIM 2020 12 11 064 dan ada Fadil Muharrem dengan NIM 2020 11 11 072. Next. Learning objective yang pertama atau tujuan pembelajaran pertama itu ada introduction tentang bab capital adequacy ini. Next. Bab 7 sampai bab 17 membahas area utama paparan resiko yang dihadapi manajer lembaga keuangan. Resiko ini dapat berasal dari aktivitas on dan off balance sheet atau OBS dan dapat bersumber dari dalam negeri atau internasional. Untuk memastikan kelangsungan hidup, seorang manajer lembaga keuangan perlu melindungi lembaga dari risiko kebangkrutan atau insolvensi risk, yaitu melindungi dari risiko yang cukup besar untuk menyebabkan kegagalan lembaga. Regulator memperhatikan tingkat permodalan yang dimiliki oleh lembaga keuangan karena peran khusus lembaga keuangan dalam masyarakat. Kegagalan lembaga keuangan dapat berdampak parah pada perekonomian lokal ataupun nasional, tidak seperti lembaga non-keuangan. Eksternalitas semacam itu membebani regulator yang memastikan bahwa kegagalan ini tidak menimbulkan eksternalitas negatif yang besar pada perekonomian. Sarana utama perlindungan terhadap resiko kebangkrutan dan kegagalan adalah modal dari lembaga keuangan. Tingkat modal yang lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan kegagalan tersebut. Ini mengarah pada fungsi modal yang pertama, yaitu untuk menyerap kerugian yang tidak terduga dengan margin yang cukup untuk membangkitkan kepercayaan dan memungkinkan lembaga keuangan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Next. Selain itu, modal juga melindungi pemegang kewajiban non-equity, terutama yang tidak diasuransikan oleh penjamin eksternal seperti FDIC terhadap kerugian. Ini mengarah pada fungsi modal yang kedua, yaitu untuk melindungi deposan, pemegang obligasi dan kreditur yang tidak diasuransikan jika terjadi kebangkrutan dan likuidasi. Ketika lembaga keuangan gagal, regulator seperti FDIC harus campur tangan untuk melindungi penggugat yang diasuransikan. Modal lembaga keuangan menawarkan perlindungan kepada dana asuransi dan pada akhirnya wajib pajak yang menanggung biaya kebangkrutan dana asuransi. Ini mengarah pada fungsi modal yang ketiga, yaitu untuk melindungi dana asuransi, lembaga keuangan, dan wajib pajak. Next. Selama krisis keuangan, DIF FDIC mengalami kerugian sejauh saldo dana negatif. Akibatnya, FDIC ini membebankan biaya penilaian khusus pada lembaga keuangan yang diasuransikan dan mengharuskan mereka membayar premi asuransi simpanan senilai 13 kuartal di muka. Dengan menahan modal dan mengurangi risiko kebangkrutan, lembaga keuangan melindungi industri dari premi asuransi yang lebih besar. Premi tersebut dibayarkan dari laba bersih lembaga keuangan. Jadi, fungsi kapital yang keempat adalah sebagai berikut. Yang keempat, melindungi pemilik lembaga keuangan dari kenaikan premi asuransi. Terakhir, sama seperti perusahaan lainnya, ekuitas atau modal merupakan sumber pembiayaan yang penting bagi lembaga keuangan. Secara khusus, tunduk pada kendala peraturan, lembaga keuangan memiliki pilihan antara utang dan ekuitas untuk membiayai proyek baru dan ekspansi bisnis. Dengan demikian, faktor-faktor tradisional yang memengaruhi pilihan struktur modal perusahaan bisnis, misalnya pengurangan pajak atas bunga utang atau biaya pribadi atas kegagalan atau kebangkrutan, juga ikut campur dalam keputusan modal lembaga keuangan. Ini mengarah pada fungsi kapital yang kelima, yaitu mendanai cabang dan investasi nyata lainnya yang diperlukan untuk menyediakan layanan keuangan. Next. Bagian dari program TARP 2008 sampai 2009 adalah program pembelian modal yang dimaksudkan untuk mendorong lembaga keuangan Amerika Serikat membangun modal yang dibutuhkan untuk meningkatkan aliran pembiayaan ke bisnis dan konsumen Amerika Serikat dan untuk mendukung perekonomian Amerika Serikat. Di bawah program tersebut, Departemen Keuangan membeli lebih dari 200 miliar US dollar sekuritas ekuitas
pilihan yang diterbitkan oleh lembaga keuangan. Saham preferen senior memenuhi syarat sebagai modal tier 1 dan berperingkat senior ke saham biasa. Lembaga keuangan harus memenuhi standar tertentu, termasuk yang pertama, memastikan bahwa kompensasi insentif untuk eksekutif senior tidak mendorong resiko yang tidak perlu dan berlebihan yang mengancam nilai lembaga keuangan. Yang kedua, pengembalian wajib atas setiap bonus atau kompensasi insentif yang dibayarkan kepada eksekutif senior berdasarkan laporan pendapatan, keuntungan, atau kriteria lain yang kemudian terbukti tidak akurat secara material. Dan yang ketiga, larangan lembaga keuangan melakukan pembayaran parasut emas kepada eksekutif senior berdasarkan ketentuan Internal Revenue Code. Dan yang keempat, kesepakatan untuk tidak memotong kompensasi eksekutif yang melebihi 500.000 US dollar untuk setiap eksekutif senior untuk keperluan pajak. Selain suntikan modal yang diterima sebagai bagian dari program pembelian modal, TARP memberikan dana darurat tambahan kepada Citigroup sebesar 20 miliar US dollar dan Bank of America sebesar 20 miliar US dollar juga. Hingga Agustus 2015, 245 miliar US dollar suntikan modal TARP telah dialokasikan ke lembaga penyimpanan, di mana 236,5 miliar US dollar ini telah dibayarkan kembali ditambah pengembalian dividen dan penilaian sebesar 34,6 miliar US dollar. Next. Pada bagian berikut, kami fokus pada 4 fungsi pertama mengenai peran modal dalam mengurangi risiko kebangkrutan dan khususnya kecukupan modal dalam mencapai tujuan fungsional tersebut. Secara khusus, kami memeriksa berbagai ukuran kecukupan modal yang digunakan oleh pemilik, manajer, dan regulator lembaga keuangan, dan argumen yang mendukung dan menentang masing-masing. Kami kemudian melihat persyaratan kecukupan modal untuk lembaga penyimpanan, perusahaan sekuritas, dan perusahaan asuransi yang ditetapkan oleh regulator Amerika Serikat, dan dalam beberapa kasus itu internasional seperti Bank of International Settlement atau BIS, kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan Wells Fargo dalam mengevaluasi kecukupan modalnya. Anda akan melihat banyak tindakan yang dijelaskan di sini disertakan sebagai bagian dari strategi manajemen modal Wells Fargo. Next. Lalu learning objektif yang kedua itu ada capital and insolvency risk. Next. Pertama, modal. Untuk melihat bagaimana modal melindungi lembaga keuangan dari risiko kebangkrutan, kita harus mendefinisikan modal lebih tepatnya. Masalahnya ada banyak definisi tentang modal. Definisi modal seorang ekonom mungkin berbeda dari definisi seorang akuntan, yang pada gilirannya mungkin berbeda dari definisi yang digunakan oleh regulator. Secara khusus, definisi ekonom tentang modal lembaga keuangan atau saham ekuitas pemilik di lembaga keuangan adalah selisih antara nilai pasar aset dan kewajibannya. Ini juga disebut dengan kekayaan bersih dari sebuah lembaga keuangan. Sementara ini adalah arti ekonomis dari modal. Regulator telah merasa perlu untuk mengadopsi definisi modal yang menyimpang dengan tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dari kekayaan bersih ekonomi. Konsep kekayaan bersih ekonomi lembaga keuangan benar-benar konsep akuntansi nilai pasar atau market value. Dengan pengecualian industri perbankan investasi, modal yang ditentukan oleh peraturan dan rasio modal yang disyaratkan didasarkan seluruhnya atau sebagian pada sejarah atau nilai buku konsep akuntansi. Next. Kita mulai dengan melihat peran modal ekonomi atau kekayaan bersih sebagai alat isolasi terhadap jenis resiko utama, yaitu resiko kredit. Kami kemudian membandingkan konsep nilai pasar ini dengan konsep nilai buku atau book value. Karena hal itu justru dapat mendistorsi posisi solvabilitas sebenarnya dari lembaga keuangan. Book value konsep modal dapat menyesatkan manajer, pemilik, pemegang kewajiban, dan regulator. Kami juga memeriksa beberapa kemungkinan alasan mengapa regulator lembaga keuangan terus mengandalkan konsep book value sehubungan dengan masalah dan peraturan transparansi nilai ekonomi seperti itu oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau seperti pernyataan FASB nomor 115. Next. Lalu selanjutnya ada nilai pasar modal. Untuk melihat bagaimana kekayaan bersih ekonomi atau ekuitas melindungi lembaga keuangan terhadap risiko, pertimbangkan contoh berikut. Panel A dari tabel 20 strip 1 menyajikan neraca sederhana, di mana semua aset dan kewajiban lembaga keuangan dinilai pasar istilah pada harga berlaku basis mark to market. Berdasarkan mark to market atau nilai pasar, nilai ekonomi ekuitas lembaga keuangan adalah 10 juta, yang merupakan selisih antara nilai pasar aset dan kewajibannya. Atas dasar nilai pasar,
lembaga keuangan secara ekonomi mampu membayar dan tidak membebankan biaya kegagalan pada deposan atau regulator jika dilikuidasi hari ini. Mari pertimbangkan dampak jenis klasik risiko lembaga keuangan pada kekayaan bersih ini, yaitu risiko kredit. Next. Ini tabel 20 strip 1 yaitu tentang pasar lembaga keuangan saldonya. Pada panel A, neraca nilai pasar awalnya. Aktivanya itu ada surat berharga jangka panjang sebesar 80 dan pinjaman jangka panjangnya 20, totalnya 100. Dan kewajibannya ada liabilitas deposito jangka panjang dengan suku bunga mengambang sebesar 90 dan nilai bersihnya 10, jadi totalnya 100. Pada panel B, neraca nilai pasar setelah A 12 juta US dollar penurunan nilai portofolio pinjaman. Di aktifannya per surat berharga jangka panjangnya 80, lalu ada pinjaman jangka panjangnya hanya jadi 8. Totalnya 88 dan kewajibannya ada 90, lalu nilai bersihnya minus 2 jadi 88. Next. Lalu selanjutnya ada nilai pasar modal dan risiko kredit. Dalam panel A dari tabel 20 strip 1, lembaga keuangan memiliki pinjaman jangka panjang sebesar 20 juta US dollar. Untuk penyederhanaan, kita hilangkan notasi juta pada contoh selanjutnya. Anggaplah karena resesi, sejumlah peminjam mengalami masalah arus kas dan tidak mampu memenuhi jadwal pembayaran pinjaman yang dijanjikan. Penurunan arus kas masa depan saat ini dan yang diharapkan atas pinjaman menurunkan market value dari portofolio pinjaman yang dimiliki oleh lembaga keuangan di bawah 20 US dollar. Misalkan pinjaman benar-benar bernilai hanya sebesar 8 dolar. Harga yang akan diterima lembaga keuangan jika lembaga keuangan dapat menjual pinjaman di pasar sekunder dengan harga saat ini. Ini berarti nilai pasar portofolio pinjaman turun dari 20 menjadi 8. Lihat neraca nilai pasar yang telah direvisi pada panel B tadi, kerugian membuat lembaga keuangan bangkrut. Nilai pasar asetnya itu 88 lebih kecil dari nilai kewajibannya itu sebesar 90. Taruhan kekayaan bersih pemilik telah dihapus seluruhnya, dikurangi dari 10 menjadi minus 2. Kemudian kekayaan bersih menjadi negatif. Akibatnya pemegang tanggung jawab dirugikan, tetapi hanya sedikit, khususnya 10 dolar pertama dari kerugian 12 dolar dalam nilai portofolio pinjaman ditanggung oleh pemegang ekuitas. Hanya setelah pemegang ekuitas dihapuskan, pemegang kewajiban mulai merugi. Dalam contoh ini, nilai ekonomi klaim mereka pada FI telah diturun dari 90 menjadi 88 atau kerugian sebesar 2 dolar. Perhatikan sini bahwa kami mengabaikan asuransi simpanan. Next. Contoh ini dengan jelas menunjukkan konsep kekayaan bersih atau modal sebagai dana asuransi yang melindungi pemegang kewajiban seperti deposan terhadap risiko kebangkrutan. Semakin besar kekayaan bersih lembaga keuangan relatif terhadap ukuran asetnya, semakin banyak perlindungan atau asuransi kebangkrutan bagi pemegang kewajiban dan penjamin kewajiban seperti FDIC. Inilah mengapa regulator berfokus pada persyaratan permodalan seperti rasio kekayaan bersih terhadap aset dalam menilai exposure risiko kebangkrutan lembaga keuangan dan dalam menetapkan premi asuransi simpanan berbasis risiko. Next. Selanjutnya ada tabel 20 strip 2, yaitu neraca nilai buku awal. Aktifannya ada surat berharga jangka panjang 80, pinjaman jangka panjangnya 20. Totalnya 100 dan kewajiban liabilitas jangka panjang 90, nilai bersih 10, totalnya 100. Next. Kami membandingkan nilai pasar atau kekayaan bersih ekonomi dengan nilai buku, modal, atau kekayaan bersih. Seperti yang kita bahas di bagian selanjutnya, modal nilai buku dan aturan modal berdasarkan nilai buku paling sering digunakan oleh regulator lembaga keuangan. Pada tabel 20 strip 2, kami menggunakan neraca awal yang sama dengan yang kami gunakan pada tabel 20 strip 1. Tetapi asumsikan bahwa aset dan kewajiban sekarang dinilai berdasarkan nilai buku historis. Artinya mereka mencerminkan nilai ketika pinjaman diberikan, sekuritas dibeli, dan kewajiban diterbitkan, yang mungkin terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kekayaan bersih atau ekuitas sekarang menjadi nilai buku dari klaim pemegang saham daripada nilai pasar dari klaim tersebut. Seperti contoh pada tabel 20 strip 2 dibuat, nilai buku modal sama dengan 10 dolar. Namun, selalu nilai buku ekuitas tidak sama dengan nilai pasar ekuitas. Perbedaan antara nilai pasar aset dan liabilitas. Ketidaksetaraan dalam nilai buku dan nilai pasar ekuitas ini dapat dipahami dengan memeriksa efek dari guncangan risiko kredit
yang sama pada posisi modal lembaga keuangan, tetapi dengan asumsi metode akuntansi nilai buku. Next. Terus selanjutnya nilai buku modal dan risiko kredit. Anggaplah sebagian dari $20 ini dalam bentuk pinjaman mengalami kesulitan sehubungan dengan jadwal pembayaran kembali. Kami berasumsi pada dalam panel B tabel 20 strip 1 bahwa revaluasi arus kas ini mengarah pada penyesuaian ke bawah segera dari nilai pasar portofolio pinjaman dari $20 menjadi 8. Kerugian nilai pasar sebesar $12. Sebaliknya, berdasarkan metode akuntansi nilai buku historis seperti prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP, lembaga keuangan memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam mencerminkan atau mengatur waktu pengakuan kerugian pinjaman bermasalah di neraca mereka dan dengan demikian berdampak pada kerugian modal tersebut. Neraca nilai pasar tercermin dalam panel B tabel 20 strip 1 dan neraca nilai buku tercermin dalam tabel 20 strip 2. Perhatikan neraca nilai buku terus mencantumkan $10 sebagai nilai kekayaan bersih, namun nilai sebenarnya itu adalah minus $2. Next. Ada perbedaan antara pasar dan nilai buku ekuitas. Contoh-contoh sebelumnya menunjukkan bahwa penilaian pasar atas neraca menghasilkan gambaran kekayaan bersih yang lebih akurat secara ekonomi daripada akuntansi nilai buku. Dan dengan demikian posisi solvabilitas lembaga keuangan. Guncangan resiko kredit dan resiko suku bunga yang mengakibatkan kerugian pada nilai pasar aset ditanggung langsung oleh pemegang ekuitas, dalam arti kerugian tersebut merupakan beban terhadap nilai klaim kepemilikan mereka di lembaga keuangan. Nilai pasar ekuitas lebih relevan daripada nilai buku, karena dalam hal terjadi kebangkrutan, nilai likuidasi atau pasar menentukan kemampuan lembaga keuangan untuk membayar berbagai penggugat. Selama modal pemilik atau saham ekuitas ini memadai atau cukup besar, pemegang kewajiban terlindungi dari resiko kebangkrutan, yaitu jika lembaga keuangan ditutup oleh regulator sebelum kekayaan bersih ekonominya menjadi nol, baik pemegang kewajiban maupun regulator yang menjamin klaim pemegang kewajiban tidak akan rugi. Dengan demikian, banyak akademisi dan analis menganjurkan penggunaan akuntansi, fair value, dan aturan penutupan modal di nilai pasar untuk semua lembaga keuangan. Next. Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Pernyataan FASB nomor 115 yang efektif pada tahun 93 secara teknis mensyaratkan sekuritas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual atau available for sale untuk ditandai ke pasar. Sebagai perbandingan, tidak ada persyaratan mark to market serupa di sisi kewajiban neraca. Pada tahun 2007, FAS 157 mulai berlaku, yang dimana mengamanatkan aset diukur pada fair value. Untuk lembaga penyimpanan, ini berarti bahwa sekuritas dan pinjaman yang disimpan di neraca harus dinilai dan dilaporkan sesuai dengan harga yang dibayarkan untuk instrumen serupa di pasar. Selama krisis keuangan, FASB mengklarifikasi posisinya pada penerapan akuntansi nilai pasar, di mana terdapat input yang terbatas atau tidak ada input yang dapat diamati untuk menandai aset tertentu ke pasar seperti yang terjadi pada banyak sekuritas berbasis hipotek di pusat krisis. Secara khusus, FASB menetapkan pedomannya untuk memungkinkan penilaian aset didasarkan pada harga yang akan diterima di pasar yang teratur daripada likuidasi paksa. Untuk lembaga penyimpanan, ini berarti bahwa beberapa kelas aset seperti derivatif dan efek ekuitas yang dapat dipasarkan harus dicatat pada fair value-nya. Penilaian jenis aset lainnya seperti pinjaman dan sekuritas utang bergantung pada apakah aset tersebut dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk investasi. Semua aset perdagangan dicatat pada nilai wajar, pinjaman dan surat utang yang dimiliki untuk investasi atau hingga jatuh tempo dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi. Next. Panduan tersebut tidak menghilangkan akuntansi nilai pasar atau fair value, tetapi memberikan manajemen lebih banyak keleluasaan sehubungan dengan penerapan konvensi saat menentukan harga aset yang tidak liquid. Kebijaksanaan ini termasuk kemampuan untuk menggunakan asumsi internal sehubungan dengan arus kas masa depan atau cash flow, yang berarti menggunakan perkiraan yang umumnya lebih ramah daripada yang diterapkan oleh pasar saat ini. Panduan tersebut secara khusus memungkinkan manajemen untuk menggunakan model dan asumsi arus kas internal untuk mengestimasi fair value ketika data pasar yang tersedia itu terbatas. Kebijaksanaan ini termasuk kemampuan untuk menggunakan asumsi internal sehubungan dengan arus kas masa depan. Next.
Argumen pertama terhadap akuntansi nilai pasar. Argumen pertama terhadap akuntansi nilai pasar atau market value adalah sulit untuk diterapkan. Ini mungkin benar terutama untuk bank komersial kecil dan penghematan dengan aset non-trade dalam jumlah besar seperti pinjaman kecil di neraca mereka. Ketika tidak mungkin untuk menentukan harga atau nilai pasar yang akurat untuk aset, penandaan ke pasar hanya dapat dilakukan dengan kesalahan. Argumen tandingan untuk ini adalah bahwa kesalahan yang dihasilkan dari penggunaan penilaian pasar aset non-traded masih cenderung kurang dari yang dihasilkan dari penggunaan buku asli atau penilaian historis karena pendekatan nilai pasar tidak mengharuskan semua aset dan kewajiban untuk diperdagangkan. Selama haruskah saat ini dan yang diharapkan pada aset atau liabilitas, dan tingkat diskonto yang sesuai dapat ditentukan, perkiraan nilai pasar selalu dapat diperhitungkan. Selanjutnya, dengan pertumbuhan penjualan pinjaman dan sekuritisasi aset, harga pasar indikatif tersedia untuk berbagai pinjaman yang semakin meningkat. Next. Argumen yang kedua melawan akuntansi nilai pasar adalah bahwa hal itu memperkenalkan tingkat variabilitas yang tidak perlu ke dalam pendapatan lembaga keuangan dan dengan demikian kekayaan bersih. Karena keuntungan dan kerugian modal kertas atas aset dilewatkan melalui laporan laba rugi lembaga keuangan. Kritikus berpendapat bahwa laporan keuntungan dan kerugian modal yang belum direalisasi adalah distorsi jika lembaga keuangan benar-benar berencana untuk menahan aset tersebut hingga jatuh tempo. Manajer lembaga keuangan berpendapat bahwa dalam banyak kasus, mereka memegang pinjaman dan aset lainnya hingga jatuh tempo dan oleh karena itu tidak pernah benar-benar menyadari keuntungan atau kerugian modal. Selanjutnya, regulator berpendapat bahwa mereka mungkin tidak terpaksa menutup bank terlalu dini di bawah persyaratan tindakan korektif segera yang diberlakukan oleh FDIC-IA, terutama jika lonjakan suku bunga hanya bersifat sementara dan kerugian modal pada sekuritas dapat terjadi dengan cepat. Berubah menjadi keuntungan modal karena tingkat jatuh lagi, misalnya jika suku bunga rata-rata kembali, seperti yang ditunjukkan oleh banyak bukti empiris. Next. Menanggapi isu-isu tersebut, argumen ketiga melawan akuntansi nilai pasar adalah bahwa lembaga keuangan kurang bersedia menerima eksposur aset jangka panjang, seperti pinjaman hipotek dan pinjaman K dan I, jika aset ini harus terus ditandai ke pasar untuk mencerminkan perubahan kualitas kredit dan suku bunga, misalnya seperti yang ditunjukkan pada bab 8. Aset jangka panjang lebih sensitif terhadap suku bunga daripada aset jangka pendek. Kekhawatirannya adalah bahwa perhitungan nilai pasar dapat mengganggu fungsi khusus lembaga keuangan sebagai pemberi pinjaman dan pengawas dan bahkan dapat mengakibatkan krisis kredit yang besar. Dari tiga argumen yang menentang akuntansi nilai pasar, yang satu ini mungkin yang paling persuasif bagi regulator yang peduli dengan keuangan usaha kecil dan pertumbuhan ekonomi. Next. Setelah membahas keuntungan dan kerugian dari ukuran berbasis buku dan pasar dari modal lembaga keuangan, kita harus mencatat bahwa sebagian besar regulator lembaga keuangan telah memilih beberapa bentuk standar akuntansi nilai buku untuk mengukur kecukupan modal lembaga keuangan. Pengecualian utama adalah Securities and Exchange Commission atau SEC, bersama dengan NYSE dan bursa saham utama lainnya. SEC memberlakukan aturan modal atau kekayaan bersih pada perusahaan sekuritas, pialang retail atau broker, dan spesialis yang untuk semua maksud dan tujuan aturan akuntansi nilai pasar.
Selanjutnya kami memeriksa aturan kecukupan modal yang diperlakukan di sektor lembaga keuangan utama. Yang pertama, bank, komersial, dan penghematan. Yang kedua, perusahaan sekuritas. Yang ketiga, asuransi jiwa. Dan yang terakhir, asuransi PC. Karena banyak aturan kecukupan modal saat ini sangat berbeda di seluruh sektor ini, gelombang konsolidasi saat ini di industri keuangan Amerika Serikat menjadi konglomerat keuangan, kemungkinan akan lebih sulit daripada jika aturan akuntansi nilai pasar diadopsi di seluruh sektor. Semua sektor, namun demikian, ada kecenderungan yang jelas menuju aturan modal berbasis risiko serupa di industri perbankan, penghematan, dan asuransi. Kami membahas tren ini secara lebih rinci di sisa bab ini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Selanjutnya LO3 tentang capital adequacy in the commercial banking and thrift industry. Undang-Undang Peningkatan FDIC atau tahun 1991 mengharuskan bank penghematan mengadopsi persyaratan modal berbasis risiko. Konsisten dengan tindakan ini regulator USDI secara resmi setuju dengan negara anggota Bank for International Settlement atau BIS lainnya untuk menerapkan rasio modal berbasis risiko baru untuk semua lembaga penyimpanan di bawah yurisdiksi mereka. Kesepakatan atau perjanjian Basel yang baru tahun 2006 yakni dari 3 pilar yang saling memperkuat yang bersama-sama berkontribusi pada keamanan dan kesehatan sistem keuangan. Pilar 1 mencakup ketentuan persyaratan modal minimum untuk risiko kredit, pasar, dan operasional. Pengukuran risiko pasar tidak berubah dari yang diadopsi pada tahun 98. Dengan kesepakatan 2006, BIS memungkinkan berbagai opsi untuk menangani risiko kredit dan operasional. Dua opsi adalah untuk pengukuran risiko kredit. Yang pertama, pendekatan standar. Yang kedua, pendekatan berbasis peringkat internal. Pendekatan standar mirip dengan perjanjian tahun 93, tetapi lebih sensitif terhadap risiko. Berdasarkan pendekatan IRB, DI diizinkan untuk menggunakan estimasi internal mereka atas kelayakan kredit peminjam untuk menilai risiko kredit dalam portofolio mereka menggunakan sistem pemeringkatan internal dan modal penelitian kredit mereka sendiri. Tunduk pada standar metodologi dan pengungkapan yang ketat, serta persetujuan eksplisit dari DI. Pada pilar 2, BIS menekankan pentingnya proses peninjauan pengawasan peraturan sebagai pelengkap penting untuk persyaratan modal minimum. Secara khusus, Basel 3, Basel 2 membuat prosedur di mana regulator memastikan bahwa setiap DI memiliki proses internal yang baik untuk menilai kecukupan permodalannya dan menetapkan target permodalan yang sepadan dengan profil risiko dan lingkungan pengendalian DI yang spesifik. Pada pilar 3, BIS berupaya mendorong disiplin pasar dengan mengembangkan seperangkat persyaratan pengungkapan struktur modal, exposure risiko, dan kecukupan modal. Persyaratan pengungkapan tersebut memungkinkan pelaku pasar untuk menilai informasi penting yang menggambarkan profil risiko dan kecukupan modal DI. Krisis keuangan 2008-9 mengungkapkan kelemahan dan dengan Basel 2. Misalnya pemeringkatan risiko kredit pada berbagai sekuritas seperti kredit default swaps dilakukan oleh perusahaan swasta tanpa pengawasan atau peninjauan oleh badan pengatur resmi. Selanjutnya, formula kecukupan Basel 2 untuk risiko kredit bersifat prosiklikal. Dengan demikian, ketika krisis keuangan berkembang, kemungkinan gagal bayar peminjam dan kerugian gagal bayar keduanya meningkat. Yang berarti persyaratan modal peraturan meningkat. Namun selama krisis, bank tidak dapat meningkatkan modal yang dibutuhkan dan karenanya harus beralih ke bank sentral untuk suntikan modal dan dukungan likuiditas. Menanggapi isu-isu tersebut, Basel 2 disahkan pada tahun 2009 dan Basel 3 disahkan pada tahun 2010. Basel 2 memperbarui persyaratan permodalan pada resiko pasar dari operasi perdagangan bank. Tujuan Basel 3 untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, dan transparansi modal dasar bank untuk menahan risiko kredit dan memperkuat cakupan risiko dari kerangka permodalan. Secara khusus, pilar 1 Basel 3 memerlukan penyempurnaan pendekatan standar yang dibahas di bawah dan pendekatan IRB untuk menghitung modal yang memadai.
Perubahan pada pilar 1 mencakup fokus yang lebih besar pada ekuitas bersama penyertaan konservasi modal baru dan penyangga countercyclical ke tingkat modal minimum, persyaratan modal yang jauh lebih tinggi untuk aktivitas perdagangan dan derivatif, dan penguatan substansial perhitungan risiko kredit pihak lawan dalam menentukan modal minimum yang disyaratkan. Pilar 2 menyerukan peningkatan tata kelola bank dan manajemen risiko seperti peningkatan insentif bagi bank untuk mengelola risiko dan pengembalian dengan lebih baik dalam jangka panjang, lebih banyak stress testing, dan penerapan praktik kompensasi yang sehat. Pilar 3 menyerukan peningkatan pengungkapan risiko seperti yang berkaitan dengan exposure sekuritas dan sponsor kendaraan off balance sheet. Pilar 2 menyerukan peningkatan tata kelola bank dan manajemen risiko seperti peningkatan insentif bagi bank untuk mengelola risiko dan pengembalian dengan lebih baik dalam jangka panjang, lebih banyak stress testing, dan penerapan praktik kompensasi yang sehat. Basel III berlaku untuk semua bank nasional AS, bank anggota negara bagian, dan bukan anggota Asosiasi Tabungan Negara Bagian dan Federal Serikat Kredit Negara Bagian dan Federal semua perusahaan induk Bank AS kecuali yang memiliki total aset konsolidasi kurang dari 500 juta dan semua perusahaan induk Asosiasi Simpanan AS. Pendekatan lanjutan dapat digunakan oleh institusi dengan aset terkonsolidasi sebesar 250 miliar atau lebih dengan exposure luar negeri terkonsolidasi di neraca sebesar 10 miliar dolar atau lebih. Semua lembaga penyimpanan lainnya menggunakan pendekatan standar untuk menghitung kecukupan modal. Di bawah Basel III, lembaga penyimpanan harus menghitung dan memantau 4 rasio modal, ekuitas umum tier 1, rasio modal berbasis resiko, rasio modal berbasis resiko tier 1, total rasio modal berbasis resiko, dan rasio leverage tier 1. Perhitungan ukuran kecukupan modal ini cukup kompleks. Inovasi utama mereka adalah membedakan antara berbagai risiko kredit di neraca dan mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada instrumen di luar neraca dengan menggunakan penyebut aset yang disesuaikan dengan risiko dalam rasio kecukupan modal ini. Dengan cara yang sangat kasar, rasio modal ini menandai posisi on dan off DI untuk mencerminkan risiko kreditnya. Selanjutnya, biaya modal tambahan harus dikenakan terhadap risiko pasar dan risiko operasional. Perhitungan ukuran kecukupan modal ini cukup kompleks. Inovasi utama mereka untuk membedakan antara berbagai risiko kredit aset di neraca dan aset yang disesuaikan dengan risiko dalam rasio kecukupan modal dengan cara yang sangat kasar. DI untuk mencerminkan risiko kreditnya selanjutnya. Biaya modal tambahan harus dikenakan terhadap risiko pasar dan risiko operasional. Perhitungan ukuran kecukupan modal ini cukup kompleks. Inovasi utama yang mereka adalah membedakan antara berbagai risiko kredit aset di neraca dan mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada instrumen di luar neraca dengan menggunakan penyebut aset yang disesuaikan dengan risiko dalam rasio kecukupan modal. Selanjutnya, biaya modal tambahan harus dikenakan terhadap risiko pasar dan operasional. Rasio modal ini mendanai posisi on dan off balance sheet DI untuk mencerminkan rasio kreditnya. Selanjutnya, biaya modal tambahan harus dikenakan terhadap risiko pasar dan risiko operasionalnya. Sejak pengesahan FDICIA pada tahun 1991, kecukupan modal DI dinilai menurut penempatan rasio modalnya salah satu dari 5 zona target yang tercantum dalam tabel di bawah. Selain penggunaannya dalam mendefinisikan DI yang dikapitalisasi secara memadai, risiko modal ini juga mendefinisikan kapitalisasi yang baik, kekurangan modal yang signifikan, dan sangat kekurangan modal sebagai bagian dari program tindakan korektif yang cepat di bawah FDICIA. Kelima zona ini ditentukan pada tabel 23 menilai kecukupan modal dan tindakan yang harus diambil oleh regulator dan tindakan yang harus diambil oleh regulator. Sejak 18 Desember 92, di bawah Undang-Undang FDICIA, regulator harus mengambil tindakan tertentu.
tindakan korektif cepat atau PCA ketika DI berada di luar zona 1 atau kategori yang dikapitalisasi dengan baik. Tabel 24 merangkum tindakan pengaturan ini. Yang paling penting, penerima harus ditunjuk ketika ekuitas berwujud DI, tier 1 ditambah saham preferen non-tier 1 abadi terhadap rasio total aset turun menjadi 2% atau kurang. Artinya, kurator wajib bahkan sebelum rasio nilai buku turun menjadi 0%. Antara tahun 94 dan Juni 2008, kurang dari 0,5% aset industri lembaga penyimpanan diklasifikasikan sebagai sangat kekurangan modal. Ini dibandingkan dengan 31,3% kekurangan modal pada kuartal 4 tahun 90 dan 2,25% pada bulan Juni 2009. Berikut ada tabel 23 tentang spesifikasi of capital category from corrective action. Tabel 24, Summary of from Corrective Action Provision. Gagasan dibalik serangkaian tindakan wajib dan diskresioner yang akan diambil oleh regulator untuk setiap zona kecukupan modal adalah untuk menegakkan persyaratan modal minimum dan membatasi kemampuan regulator untuk menunjukkan kesabaran kepada DI dengan kapitalisasi terburuk. Analisis menyalahkan kesabaran dan keleluasaan regulator untuk ukuran kerugian yang ditanggung oleh pembayaran pajak karena runtuhnya thrift dan Federal Saving and Loan Insurance Corporation pada tahun 80-an dan kebangkrutan teknis pada 91. Berbeda dengan kesabaran yang terlihat pada tahun 80-an, regulator bertindak cepat untuk memastikan bahwa DI terbesar memiliki modal yang cukup untuk menahan kerugian selama krisis keuangan tahun 2008 sampai 2009. Pada akhir Februari 2009, pemerintahan Obama mengumumkan akan melakukan stres test dari 19 negara terbesar di AS. Angka yang mengukur kemampuan LK ini menahan kemerosotan ekonomi yang berkepanjangan. Tingkat pengangguran di atas 10% dan harga rumah turun 25%. Hasil stres test menunjukkan bahwa 10 dari 19 LK perlu mengumpulkan total 74,6 miliar di modal. Dalam 1 bulan setelah rilis hasil 7 Mei 2009, LK telah mengumpulkan modal sebesar 149,45 miliar. Hasil stres test menunjukkan bahwa selain stres tes awal ini sebagai bagian dari reformasi Wall Street 2010 dan UU Perlindungan Konsumen, bank-bank terbesar tunduk pada stres tes tahunan yang disebut Comprehensive Capital Analysis and Review. Tinjauan tahunan yang dirancang untuk memastikan bahwa bank dikapitalisasi dengan benar. Skenario yang digunakan sebagai bagian dari stres tes berkisar dari ringan hingga bencana dengan yang paling ekstrim termasuk resesi dalam dan berkepanjangan di mana tingkat pengangguran meningkat menjadi 10%, tingkat PDB real turun menjadi minus 6%, harga rumah turun menjadi 25%, tingkat perubahan indeks harga konsumen tahunan menjadi 4,3%, harga ekuitas turun sekitar 60% dan volatilitas pasar ekuitas meningkat tajam. Sebagai bagian stres tes tahun 2015, skenario terburuk mencakup peristiwa internasional yaitu resesi parah di kawasan Euro, Inggris, dan Jepang, dan pertumbuhan di bawah rata-rata di negara berkembang Asia. Stres tes David 2015 menemukan semua 31 bank terbesar AS yang diuji memiliki modal yang cukup untuk melanjutkan pinjaman selama guncangan ekonomi yang parah. Ini adalah kalinya sejak pengujian dimulai bahwa semua bank memiliki tingkat modal di atas tunjangan minimum Fed. Namun Goldman Sachs, JP Morgan Chase, tabel 25 tentang stress test result for the 19 large US FLS. Selanjutnya, kapital. Dalam pengukuran kecukupan modal, suatu DI permodalannya merupakan standar yang digunakan untuk mengukur masing-masing resiko tersebut. Di bawah Basel III, modal dibagi menjadi ekuitas bersama tier 1, tier 1 tambahan, dan tier 2.
Set 1 adalah modal utama atau inti dari DI. Modal pelengkap adalah modal utama DI ditambah unsur modal tambahan. Modal tier 2 adalah modal pelengkap. Total yang dimiliki DI didefinisikan sebagai jumlah modal tier 1 dan tier 2. Definisi CAT 1 tambahan modal tier 1 dan modal pelengkap tier 2 tercantum dalam tabel 20/6. Modal tingkat 1. Ekuitas umum modal tier 1 terkait erat dengan nilai buku ekuitas DI yang mencerminkan konsep kontribusi modal inti dari pemilik DI. Modal CAT 1 terdiri dari dana ekuitas yang tersedia untuk menyerap kerugian. Pada dasarnya ini mencakup nilai buku ekuitas ditambah kepentingan yang ekuitas minoritas yang dimiliki oleh DI di anak perusahaan dikurangi goodwill. Goodwill adalah item akuntansi yang mencerminkan jumlah yang dibayarkan di atas nilai pasar saat membeli atau mengakuisisi anak perusahaan lain. Modal tingkat 1. Modal tingkat 1 tier adalah jumlah modal CAT 1 dan modal tier 1 tambahan. Termasuk dalam modal tier 1 tambahan adalah opsi yang tersedia untuk menyerap kerugian bank di luar ekuitas biasa. Ini terdiri dari instrumen tanpa tanggal jatuh tempo atau insentif untuk menebus. Misalnya saham preferen perpetual non kumulatif. Instrumen ini dapat dipanggil kembali oleh penerbit setelah 5 tahun hanya jika diganti dengan modal yang lebih baik. Modal tingkat 2. Modal tier 2 adalah rangkaian luas sumber daya modal seperti ekuitas sekunder. Ini termasuk cadangan kerugian, pinjaman DI, ditambah berbagai instrumen utang yang dapat dikonversi dan subordinasi dengan batas maksimum. Kami pertama-tama melihat bagaimana modal ini digunakan sebagai bantalan terhadap risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar BIS yang dijelaskan dalam Basel 3, risiko kredit aset yang disesuaikan. Di bawah peraturan kecukupan modal Basel 3, aset yang disesuaikan dengan risiko mewakili penyebut rasio modal berbasis risiko. Dua komponen make up aset yang disesuaikan dengan risiko kredit. 1. Aset neraca yang disesuaikan dengan risiko kredit, dan 2. Aset neraca yang disesuaikan dengan risiko kredit. Selanjutnya ada tabel 20/6 ringkasan pengertian permodalan yang memenuhi syarat bagi lembaga penyimpangan. Modal tier 1 ekuitas umum atau CAT 1, lalu ada tambahan modal tier 1 dan modal tingkat 2. Selanjutnya akan dibacakan oleh Resnandia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Resnandia. Selanjutnya adalah menghitung rasio modal berbasis risiko. Risiko kredit aset neraca yang disesuaikan berdasarkan Basel 3. Kritik utama terhadap bahwa beban risiko individual bergantung pada kategori luas peminjam, yaitu negara, bank, atau korporasi. Misalnya di bawah Basel 1, semua pinjaman negara memiliki beban risiko 100% terlepas dari risiko kredit negara peminjam. Standar Basel 2 dan 3, pendekatan menyelaraskan persyaratan model peraturan lebih dekat dengan elemen kunci risiko DI dengan memperkenalkan diferensiasi bobot risiko kredit yang lebih luas. Pendekatan standar Basel 3 mencakup jumlah kategori exposure yang lebih tinggi untuk tujuan perhitungan aset tertimbang menurut risiko daripada Basel 2. Memberikan pengakuan agunan keuangan yang lebih besar dan memungkinkan lebih banyak penjamin yang memenuhi syarat. Dengan demikian, dibandingkan dengan Basel 1 dan 2, berdasarkan rencana model berbasis risiko Basel 3, setiap DI menetapkan asetnya ke salah satu dari beberapa kategori exposure risiko kredit. Tabel 20/7 mencantumkan kategori utama dan aset dalam kategori ini. Fitur utamanya adalah aset tunai, uang tunai, T-bills AS.
Next. Berikut adalah tabel 20 strip 6, yaitu model tier 1 ekuitas umum atau CAT 1. Saham biasa yang diterbitkan oleh bank dan suatu saham yang memiliki kriteria klarifikasi sebagai saham biasa untuk tujuan regulasi, penetapan yang disimpan, akumulasi penghasilan komprehensif lain dan cadangan diungkapkan lainnya. Saham biasa yang diterbitkan oleh anak perusahaan bank yang dikonsolidasi dan dimiliki oleh pihak ketiga, yaitu hak minoritas yang memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam model tier 1 ekuitas bersama. Lalu tambahan model tier 1, instrumen tanpa tanggal jatuh tempo atau insentif untuk menebus tetapi dapat ditarik kembali oleh penerbit setelah 5 tahun hanya jika mengganti instrumen dengan model yang lebih baik. Saham preferen abadi, non-kumulatif, dan surplus terkait. Kepentingan minoritas tier 1 tidak termasuk dalam ekuitas umum model tier 1 organisasi perbankan. Instrumen yang saat ini memenuhi syarat sebagai model tier 1 di bawah aturan modal berbasis risiko umum lembaga dan yang diterbitkan di bawah Undang-Undang Kerjaan Bisnis Kecil tahun 2010. Lalu model tingkat 2, instrumen subordinatif deposan dan kreditur umum bank, utang subordinatif dan saham preferen, jumlah hak minoritas model tidak termasuk dalam model tier 1, organisasi perbankan, penyisihan kerugian pinjaman dan sewa tidak melebihi 1,25% dari total aset tertimbang menurut risiko organisasi perbankan. Instrumen yang saat ini memenuhi syarat sebagai model tier 2 di bawah ini ada aturan model berbasis risiko umum, lembaga dan yang diterbitkan di bawah Undang-Undang Pekerjaan Bisnis Kecil tahun 2010 atau sebelum 4 Oktober 2010 di bawah Undang-Undang Stabilitas Ekonomi Darurat tahun 2008. Penyesuaian peraturan ditetapkan dalam perhitungan model tier 2. Tabel 20.7 adalah standar model berbasis risiko untuk item on balance sheet di bawah Basel 3. Kategori 1 adalah berat 0%, uang tunai, emas batangan, saldo federal di Reserve Bank, klaim langsung dan tanpa syarat pada pemerintah AS. Pusatnya bank trial atau badan pemerintah AS, eksposur yang dijamin tanpa syarat oleh pemerintah AS, bank sentralnya atau badan pemerintah AS, klaim pada entitas supranasional tertentu seperti dana moneter, internasional dan organisasi perbankan. Selanjutnya ada kategori 2, berat 20%, di mana barang tunai dalam proses penagihan, eksposur bersyarat dijamin oleh pemerintah AS pusatnya, lalu bank atau lembaga pemerintah AS, klaim pada entitas disponsori pemerintah atau GSEL, klaim pada lembaga penyampaian AS dari serikat kredit yang diasuransikan NCUA, kewajiban umum dan klaim yang dijamin oleh kepercayaan penuh dan kredit pemerintah negara bagian dan lokal dan entitas sektor publik lainnya sebagaimana didefinisikan dalam proposal di Amerika Serikat. Tagihan eksposur yang dijamin oleh bank asing dan entitas sektor publik yang jika kedaulatan bank asing atau entitas sektor publik memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dijelaskan di bawah. Selanjutnya adalah kategori 3, di mana berat 35%, di mana 1 sampai 4 hipotek tempat tinggal keluarga seperti dijelaskan di bawah. Kategori 4, kategori 6, berat 100%, pinjaman komersial, pinjaman konsumen, klaim dan eksposur yang dijamin oleh entitas berdaulat, bank asing dan entitas sektor publik asing yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dijelaskan di bawah. Semua aset neraca lainnya yang tidak tercantum di atas termasuk aset real bangunan, aset tetap, dan real estate yang dimiliki 1-4 hipotek tempat tinggal.
kategori 7 berat 150%, pinjaman dan exposure lain yang jatuh tempo 90 hari atau lebih, pinjaman real estate komersial valuasi tinggi 1-4, hipotek tempat tinggal berkeluarga seperti dijelaskan di bawah. Kategori 8 berat 200%, berat 200%, salon hipotek tempat tinggal keluarga seperti dijelaskan di bawah. Kategori 9 berat 1.250%. Next. Kapital. Bobot risiko untuk ekuitas sebagai yang dijelaskan sebut adalah 60%, satu hipotek 35%, bobot risiko untuk keluarga kategori 2 hipotek 100%. 60% dan 80%, 50, 100, 80 dan 90, 75, 150, 90, 100 sampai 200. CRC yang berdaulat 0 sampai 1, bobot risiko 0%, 2 20%, 3 50%, 4 sampai 6 100%, 7 150%. Default berdaulat 150%, CRC yang berdaulat 0 sampai 1, bobot risiko 0%, 2 20%, 3 50%, 3 50%, 4 sampai 7 150%, 100% dan 150%. Next. Risiko kredit aset neraca yang disesuaikan berdasarkan Basel 3, Basel dan obligasi dari semua jatuh tempo dan sekuritas berbasis hipotek GNMA atau Ginnie, paket sekuritas hipotek yang didukung oleh lembaga pemerintahan. Semuanya berbasis risiko 0 di kelas 20% adalah sekuritas yang didukung agensi AS, obligasi kewajiban umum yang diterbitkan kota, sekuritas berbasis hipotek FHLMC dan FNMA dan itu sudah antar bank. Di kelas 50% adalah pinjaman hipotek multi keluarga dan obligasi pendapatan kota media lainnya. Sebagian besar aset neraca lainnya seperti pinjaman komersial, pinjaman konsumen, bunga dan aset lainnya berada dalam kategori risiko 100%. Hipotek perumahan keluarga 1-4 akan dipisahkan menjadi 2 kategori risiko, exposure hipotek perumahan kategori 1 dan exposure hipotek perumahan kategori 2. Kategori 1 hipotek perumahan termasuk tradisional hak badai pertama, pinjaman hipotek yang dijamin dengan hati-hati. Hipotek perumahan kategori 2 termasuk gadai junior dan produk hipotek non-tradisional. Bobot risiko yang ditetapkan untuk exposure hipotek residensial tergantung pada rasio pinjaman terhadap nilai hipotek. Sebagaimana tercantum dalam tabel 27. Misalnya hipotek kategori 1 dengan rasio pinjaman terhadap nilai kurang dari 60%, memiliki resiko 35%, hipotek kategori 2 dengan rasio pinjaman terhadap nilai lebih tinggi dari 90% memiliki bobot risiko 200%. Hipotek yang lewat jatuh tempo lebih dari 90 hari diberi bobot risiko 150%. Next. Risiko kredit aset neraca yang disesuaikan berdasarkan Basel 3. Bobot risiko untuk exposure negara ditentukan dengan menggunakan klasifikasi risiko negara atau CRC. OECD, penguasa adalah pemerintah pusat termasuk pemerintah AS atau lembaga departemen kementerian atau bank sentral dari pemerintahan pusat. CRC OECD menilai risiko kredit suatu negara menggunakan 2 komponen dasar, model penilaian risiko negara CRAM, model ekonometrik yang menghasilkan penilaian kuantitatif risiko kredit negara dan penilaian kualitatif hasil CRM yang mengintegrasikan risiko politik dan risiko lainnya. Faktor risiko tidak sepenuhnya ditangkap oleh CRAM. Kedua komponen digabungkan dan diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 8 kategori risiko 0 sampai 7. Negara-negara yang masuk kategori 0 sampai 1 memiliki penilaian risiko serendah mungkin dan diberi bobot risiko 0%. Sementara negara yang masuk kategori 7 yang memiliki penilaian risiko tertinggi diberi bobot risiko 150%. Lihat tabel 27. OECD menyediakan CRC yang lebih tinggi dari 150 negara penilaian tersedia untuk umum di situs web OECD. Negara-negara yang tidak memiliki penilaian CRC diberikan bobot risiko kredit sebesar 100%. Bobot risiko 150% diberikan untuk exposure sovereign segera setelah ditentukan bahwa suatu kejadian sovereign default telah terjadi atau jika sovereign default telah terjadi selama 5 tahun sebelumnya.
Next. Beban risiko exposure pada bank asing juga akan berdasarkan pada penilaian CRC untuk negara asal bank tersebut. Lihat tabel 27. Bank bernegara dengan kategori 0 sampai 1 memiliki penilaian risiko serendah mungkin dan diberi beban 0%. Sedangkan negara dengan kategori 4 sampai 7 memiliki penilaian risiko setinggi mungkin dan diberi bobot risiko 150%. Bank yang berlokasi di negara yang tidak memiliki penilaian CRC diberi bobot risiko kredit 100%. Bobot risiko 150% diberikan untuk exposure sovereign segera setelah ditentukan bahwa suatu kejadian sovereign default telah terjadi dan jika sovereign default telah terjadi selama 5 tahun sebelumnya. Untuk menghitung aset yang disesuaikan dengan risiko kredit, DI mengalihkan jumlah dolar aset yang dimiliki di setiap kategori dengan bobot risiko yang sesuai. Menghitung rasio modal berikut adalah bentuk perhitungan bank balance sheet under Basel 3, di mana aset, cash, lalu ada balance due from Fed, treasury bills, long term treasury securities, long term government agencies of DNAs, lalu items in process of collection, long term government agencies, FNMAs. Habis itu ada Munis General Obligation, loans to countries with OECD CRC, also foreign banks in collateral with OECD CRC. Jadi di dalam basis Basel ini terdapat CRC yang akan dikenakan ke bank. Next. Contoh 21, pertimbangan raca bank pada tabel 28 dikategorikan menurut bobot resiko Basel 3. Di bawah Basel 3 nilai yang disesuaikan dengan resiko kredit dari aset di neraca bank adalah aset neraca yang disesuaikan dengan resiko kredit sama dengan 0 dalam kurung dikali 8M tambah 13M tambah 60M tambah 50M tambah 42M ditambah 0,2 dikali 10M tambah 10M tambah 20M tambah 55M tambah 10M tambah 0,5 dikali 34M tambah 308M tambah 75M tambah 1 dikali 360M tambah 78M tambah 22M tambah 1,5 dikali 10M sama dengan 764,5 juta. Next. Pertimbangan faktor konversi yang sesuai pada tabel 20/9 memperhatikan bahwa berdasarkan Basel 3, surat jaminan kredit pengganti kredit langsung yang diterbitkan oleh BI memiliki peringkat faktor konversi 100%. Lalu jumlah yang setara dengan kredit. Demikian pula perjanjian penjualan dan pembelian kembali dan aset yang dijual dengan jaminan yang diberi peringkat faktor konversi 100%. SLC terkait kinerja di masa depan akan dan komitmen pinjaman yang tidak terpakai lebih dari 1 tahun memiliki faktor konversi 50%. Komitmen pinjaman lainnya yang jatuh tempo 1 tahun atau kurang memiliki faktor konversi kredit 20%. Surat kredit komersial terkait perdagangan sayur dan akseptasi bank yang dijual memiliki faktor konversi 20%. Berdasarkan Basel 3, bobot risiko yang ditetapkan untuk kontrak jaminan kontingensi OB sama dengan jika dia melakukan transaksi sebagai prinsipal. Saya memiliki kontingensi dan jaminan OBS, maka sangat terlibat dalam pembelian dan penjualan OBS, berjangka opsi, forward, swap, caps, dan kontrak sekuritas derivatif lainnya untuk resiko suku bunga, resiko kredit, dan manajemen resiko valuta asing, dan alasan lindung nilai seperti serta membeli dan menjual produk tersebut atas nama pelanggan mereka. Masing-masing posisi ini berpotensi mengekspos DI, risiko kredit pihak lawan, yaitu risiko bahwa pihak lawan atau sisi lain dari kontrak akan gagal bayar seperti menderita kerugian aktual dan potensial yang besar atas posisinya. Kegagalan seperti itu berarti DI harus kembali ke pasar untuk mengganti kontrak semacam itu dengan potensi persyaratan yang kurang menguntungkan. Seperti kontrak kontingensi atau jaminan perhitungan aset yang disesuaikan dengan risiko dari kontrak pasar. OBS memerlukan pendekatan 2 langkah. Pertama, demi bentuk faktor konversi untuk membuat jumlah kredit yang setara, kedua kami mengalihkan jumlah ekuivalen kredit dengan bentuk yang risiko yang sesuai.
Langkah 1, ubah nilai OBS menjadi jumlah setara kredit di neraca. Pertama-tama mengonversikan nilai nasional atau nominal semua kontrak swap forward derivatif lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa menjadi jumlah kredit yang setara. Jumlah kredit itu sendiri dibagi menjadi paparan potensial elemen dan paparan saat ini elemen. Credit equivalent amount of OBS derivative security item S sama dengan potential exposure dolar tambah current exposure. Paparan potensial komponen mencerminkan risiko jika pihak lawan gagal bayar dalam kontrak masa depan. Probabilitas kejadian seperti ini tergantung pada volatilitas masa depan suku bunga untuk kontrak suku bunga. Risiko kredit untuk kontrak kredit atau nilai tukar untuk kontrak nilai tukar selain menghitung exposure potensial instrumen pasar OBS, DI harus menghitungnya paparan saat ini dengan instrumen ini, mencerminkan biaya penggantian kontrak jika rekanan gagal bayar saat ini. Tabel 2010, faktor konversi kredit untuk kontrak derivatif OBS digunakan dalam menghitung potensi exposure. Kurs atau harga saat ini untuk kontrak serupa dan menghitung ulang semua arus kas saat ini dan masa depan yang akan dihasilkan berdasarkan kurs atau harga saat ini. Hal ini karena regulator khawatir bahwa membiarkan DI memperoleh keuntungan dari gagal bayar pihak lawan akan menciptakan insentif pengambilan risiko yang tidak tepat, akan menjadi kepentingan terbaik bagi DI atau industri jasa keuangan. Itu adalah tabelnya. Next. Langkah 2, tetapkan jumlah setara kredit OBS ke kategori risiko. Setelah jumlah paparan saat ini dan potensial jumlahkan dan menghasilkan jumlah ekuivalen kredit untuk setiap kontrak, kami mengalihkan angka dolar ini dengan bobot risiko untuk menghasilkan jumlah aset akhir yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk kontrak pasar OBS. Di bawah Basel 3, bobot risiko yang sesuai umumnya 1,0 atau 100%. Credit risk dikurangi adjusted value of OBS market contracts sama dengan total credit equivalent amount kali 1,0 risk weight. Itu adalah contoh 20.3 menghitung off neraca keuangan kontrak pasar risiko kredit aset yang disesuaikan. Jenis kontrak tersisa kematangan 4 tahun tetap mengapung minat tukang tarif 2 tahun maju luar negeri menukarkan kontrak di mana nosionalnya kepada sekuritas adalah 100 M dikali potensi paparan konversi faktor 0,005, potensi paparan sebesar 0,5 juta, penggantian biaya 3 juta dolar, saat ini paparannya 3 juta, kredit kit setara jumlah 3,5 juta. Lalu 2 tahun maju, luar negeri menukarkan kontrak sebesar 40 juta dikali 0,050 sama dengan 2 juta, sama dengan minus 1 juta, saat ini paparan 0, kredit setara jumlah 2 juta. Next. Untuk swap suku bunga tetap mengambang selama 4 tahun, nilai nasional nilai nominal kontrak swap adalah 100 juta, karena ini adalah kontrak pasar suku bunga jangka panjang 1 hingga 5 tahun hingga jatuh tempo. Nilai nominalnya dikalikan dengan 0,05 untuk mendapatkan exposure potensial atau nilai setara risiko kredit sebesar 0,5 juta. Lihat baris 2 tabel 20.10. Kami menambahkan exposure potensial ini ke biaya pergantian exposure saat ini dari kontrak ini ke bank. Biaya penggantian mencerminkan biaya untuk mendatangani perjanjian swap tetap mengambang 4 tahun yang baru dengan suku bunga saat ini untuk sisa masa swap. Selanjutnya lihat kontrak berjangka 2 tahun valuta asing dengan nominal 1 juta, karena ini adalah kontrak valuta asing dengan jangka waktu 1-5 tahun, potensi risiko kredit masa depan adalah 40 juta kali 0,05 atau 2 juta. Lihat baris 2 pada tabel 20.10. Namun biaya penggantinya adalah dikurangi 1 juta. Artinya dalam contoh ini bank kita benar-benar memperoleh keuntungan jika pihak lawan gagal bayar. Next.
total rasio kredit aset yang disesuaikan berdasarkan Basel 2. Di bawah Basel 2, Basel 3, total aset yang disesuaikan dengan rasio kredit adalah 830 juta. 764,5 juta dari aktivitas di neraca ditambah 60 juta dari nilai kemungkinan dan jaminan OBS yang disesuaikan dengan risiko. Tambah 5,5 juta untuk nilai yang disesuaikan dengan risiko dari turunan OBS. Menghitung posisi model berbasis risiko secara keseluruhan. Setelah menghitung aset tertimbang menurut risiko untuk lembaga penyimpanan, langkah terakhir adalah menghitung tier 1 dan level rasio model berbasis risiko. Next. Berikut adalah cara menghitung model posisi berbasis posisi bank, yaitu risiko basis risiko CAT 1 70 dibagi 70 miliar dibagi 830 juta sama dengan 8,43%. Rasio model berbasis risiko tingkat 1 70M ditambah 10M sama dengan 9,64% sama dengan 830 juta. Next. Next. Penyangga konservasi modal. Selain merevisi persyaratan rasio modal minimum untuk risiko kredit, Basel 3 memperkenalkan penyangga konservasi modal yang dirancang untuk memastikan bahwa DI membangun surplus modal atau penyangga di luar periode tekanan keuangan yang dapat ditarik karena kerugian terjadi selama periode tersebut. Dari stres keuangan, persyaratan penyangga memberikan insentif bagi DI untuk membangun surplus modal, misalnya dengan mengurangi distribusi laba yang bersifat diskresioner, pengurangan dividen, pembelian kembali saham, dan bonus staff. Untuk mengurangi risiko jatuhnya tingkat modal, mereka di bawah persyaratan minimum selama beberapa periode. Di bawah Basel 3, DI perlu memiliki penyangga konservasi modal lebih besar dari 2,5% dari total aset, tertimbang beresiko untuk menghindari pembatasan distribusi modal dan pembayaran bonus diskresioner pada pejabat eksekutif. Jika penyangga modal DI turun di bawah 2,5%, kendala pada pembayaran pendapatan, misalnya dividen, pembelian kembali saham, dan pembayaran bonus. Next. Penyangga model counter-cyclical bertujuan untuk melindungi sistem perbankan dan mengurangi eksposur sistemik terhadap penurunan ekonomi. Kerugian bisa sangat besar ketika penurunan didahului oleh periode pertumbuhan kredit yang berlebihan. Akumulasi buffer modal selama fase ekspansi akan meningkatkan kemampuan sistem perbankan yang untuk tetap sehat selama periode penurunan harga aset dan kerugian dari kondisi kredit yang melemah. Dengan nilai buffer counter-cyclical, ketika pasar kredit terlalu panas, akumulasi buffer modal dapat menyerap kerugian abnormal yang mungkin dialami di DI ketika siklus kredit berubah. Akibatnya, setelah kerugian tersebut terrealisasi, DI akan tetap sehat dan dapat mengakses pendanaan, memenuhi kewajiban, dan terus berperan sebagai perantara kredit. Sebagai bagian dari Basel 3, BIS mengenakan biaya tambahan tier 1 ekuitas umum tambahan, persyaratan penyerapan kerugian pada bank-bank penting secara sistemik global atau GSIB, produk perbankan yang kesulitan atau kegagalan yang tidak teratur akan menyebabkan gangguan signifikan pada sistem keuangan yang lebih luas dan kegiatan ekonomi. Ide dasar adalah karena GSIB adalah bank yang terlalu besar untuk gagal, yang harus ditebus oleh pemerintah pusat dan membayar pajak. Mereka perlu menurunkan risiko dengan meningkatkan persyaratan modal nyata, bahkan lebih dari bank lain. Biaya tambahan berkisar 1% hingga 35% yang harus tahan dari atas CAT 1 minimum 7% ditambah persyaratan penyangga konservasi. Itu adalah tabel counter-cyclical buffer, tingkat risiko rasio modal dan rasio pembayaran maksimum. GSIB diidentifikasikan menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh BIS berdasarkan pendekatan pengukuran indikator yang mengidentifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan penularan internasional. Indikator tersebut dipilih untuk menangkap dampak sistemik dari kegagalan bank daripada kemungkinan bank tersebut akan gagal. Next. Dari perspektif peraturan rasio modal berbasis kredit cukup memadai hanya selama lembaga penyimpanan tidak terpapar risiko suku bunga atau risiko pasar yang tidak semestinya. Alasannya rasio permodalan berbasis risiko hanya memperhitungkan kecukupan DI untuk memenuhi risiko kredit on dan off balance sheet. Regulasi dan risiko pasar perdagangan pada tahun 2016, BIS mengusulkan standardized measurement approach SMA baru untuk menggantikan basic indikator, standardized dan advanced measurement approach untuk risiko operasional. Kerangka kerja yang direvisi
Berdasarkan pada pendekatan seluruh perusahaan yang menggabungkan resiko operasional berbasis laporan keuangan indikator bisnis BI, berbeda dengan metode sebelumnya yang hanya mengandalkan butuh pendapatan sebagai indikator eksposur risiko operasional termasuk pendekatan SMA bersih, pendapatan dari bunga, jasa, dan kegiatan perdagangan dan perbankan. Next. Kritik terhadap rasio model berbasis risiko. Persyaratan pemodelan berbasis risiko berusaha untuk satu, masukkan risiko kredit pasar dan operasional ke dalam penentuan kecukupan modal, dua, memperhitungkan perbedaan risiko kredit antar aset secara lebih sistematis, tiga, memasukkan eksposur risiko off balance sheet, dan empat, menerapkan persyaratan permodelan yang serupa di semua DI utama di dunia. Persyaratan memiliki sejumlah kelemahan konseptual dan penerapan dalam pencapaian tujuan tersebut. Satu, bobot risiko. Tidak jelas berapa dekat kategori bobot risiko dalam Basel 3 mencerminkan risiko kredit yang sebenarnya. Misalnya, pinjaman hipotek perumahan memiliki bobot risiko antara 35 sampai 200% di bawah Basel 3. Secara harfiah, bobot relatif ini menyiratkan bahwa beberapa pinjaman hipotek residensial 57 kali lebih berisiko daripada pinjaman lainnya. Dengan demikian, pinjaman yang diberikan kepada perusahaan dengan peringkat AAA diberi bobot risiko kredit 1, seperti halnya pinjaman yang diberikan kepada perusahaan dengan peringkat CCC. Artinya dalam kelas bobot risiko yang luas, seperti pinjaman komersial, perbedaan kualitas risiko kredit tidak diakui. Hal ini dapat menimbulkan insentif yang merugikan bagi DI untuk mengejar pelanggan berkualitas rendah sehingga meningkatkan risiko DI. Next. Bobot risiko berdasarkan klasifikasi risiko negara OECD. Sementara perubahan untuk penggunaan klasifikasi risiko negara OECD atau CRC dalam Basel 3 menghilangkan masalah terkait dengan penggunaan entitas non komersial, misalnya SNP, untuk menetapkan risiko kredit ke pinjaman negara dan pinjaman bank asing. Peringkat risiko negara OECD memiliki saat dikembangkan pada tahun 1999. Peringkat CRC tidak dimasukkan untuk mencerminkan kemungkinan gagal bayar negara. Sebaliknya, CRC dimasukkan untuk mengukur premi risiko minimum untuk digunakan di pasar kredit ekspor. CRC individu diestimasi oleh para ekonom menggunakan model penilaian risiko negara kuantitatif serta input kualitatif. Negara-negara yang diklasifikasikan dengan peringkat CRC 0 tidak tunduk pada model dan tinjauan kuantitatif. Sebaliknya, aturan OECD menyatakan bahwa dalam keadaan ini penetapan harga kredit ekspor tidak boleh kurang dari premi risiko yang terjadi di pasar yang lebih luas. Jadi ketika suatu negara memiliki peringkat CRC 0, bukan berarti negara tersebut harus memiliki premi risiko negara 0. Misalnya peringkat CRC untuk Yunani, Portugal, dan Italia akan menjadi 0 berkaitan dengan bobot risiko 0 dan modal 0 untuk menahan utang negara-negara tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Syahda Farinka. Selanjutnya, 6 pilar 2 mungkin meminta terlalu banyak dari regulator. Pilar 2 Basel 3 membutuhkan banyak hal panggilan penilaian yang sensitif dari regulator seperti penentuan kecukupan model bank internal yang mungkin kurang siap untuk membuatnya. Hal ini terutama akan menjadi masalah bagi regulator negara berkembang. Jika pilar 2 ditanggapi dengan serius, penyedia mungkin dihadapkan pada banyak kritik yang kebanyakan ingin dihindari. Ketujuh, leverage likuiditas dan keistimewaan. Basel 3 akan sangat menaikkan biaya regulasi dengan menambahkan tingkat kompleksitas baru. Biaya untuk mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen risiko baru jelas akan signifikan. Dan manfaatnya mungkin akan kecil, mengurangi tingkat leverage bank dan akan mengurangi ROE DI dan mempersulit mereka untuk menghasilkan modal tambahan. Memang daripada mendapatkan ROE tradisional lebih dari 15%, banyak DI akan melihat ROE dalam kisaran 8 hingga 10% pasca Basel 3. Ketika ditambahkan kedua rasio likuiditas baru yang diperkenalkan di bawah Basel 3, yang memaksa DI untuk lebih mencocokkan jatuh tempo, aset, dan kewajiban daripada meminjam pendek dan meminjamkan panjang seperti secara tradisional menjadi fitur khusus DI. Fitur-fitur khusus perbankan akan dikurangi. Selanjutnya, O4 akan dibacakan oleh Fadil. Detail 4 capital agreement for other financial institution.
perusahaan sekuritas. Tidak seperti aturan modal e-book yang digunakan regulator bank dan penghematan. Persyaratan modal untuk broker dealer ditetapkan oleh aturan 1531 SIC pada tahun 1975 dan diubah pada tahun 2013. Mendekati aturan asuransi naik pasar khususnya broker dealer harus menerapkan utang agregat terhadap modal bersih dan lebih dari 1.500%, yaitu utang tidak boleh lebih dari 15 kali lebih besar dari ekuitas agregat indebtedness dibagi net kapital lebih dari 1.500%. Utang agregat terdiri dari total kewajiban timbul dari setiap transaksi, ini termasuk antara lain uang yang dipinjam, uang yang harus dibayar terhadap ekuitas yang dipinjamkan, nilai pasar dari ekuitas yang dipinjam, saldo kredit bebas pelanggan dan non pelanggan. Saldo kredit dalam rekening pelanggan dan non pelanggan yang memiliki posisi store pada sekuritas ekuitas pada pelanggan dan akun komoditas yang disebutkan non pelanggan dan saldo kredit di akun komoditas pelanggan dan non pelanggan. Modal bersih adalah kekayaan bersih yang disesuaikan laba rugi yang belum direalisasi, tentuan pada tanggungan dan liabilitas tertentu. Next. Selain nasi modal ini, amandemen tahun 2013 menggunakan aturan modal bersih, tambahan merupakan pengujian aset likuid bersih. Sekarang juga harus menghitung nilai pasar untuk aset mereka yang sangat likuid setiap hari, kalau memastikan bahwa nilai pasar aset ini lebih melebihi nilai kewajiban mereka. Kayak liquid aset dibagi total liabilities lebih 1%. Agar menjalankan untuk memungkinkan broker dealer fleksibilitas untuk terlibat dalam sekuritas yang merupakan bagian dari menjalankan bisnis sekuritas, misalnya memasukkan sekuritas dalam inventaris. Tapi dengan cara yang mendapatkan perusahaan pada posisi memegang lebih dari $1, aset yang sangat liquid setiap dua kewajiban yang tidak disubordinasikan. Secara uang yang terutang kepada pelanggan utama dan kreditur. Setiap saat misalnya aturan 15 mengizinkan posisi kualitas dihitung sebagai modal bersih yang diperbolehkan. Aturan bagaimanapun tidak mengizinkan sebagian besar piutang tanpa jaminan untuk dihitung sebagai modal bersih yang diperbolehkan. Aspek aturan ini sangat membatasi kemampuan broker dealer untuk terlibat dalam aktivitas yang menghasilkan piutang tanpa jaminan, misalnya memindahkan uang tanpa mendapatkan penangguhan. Aturan tersebut tidak mengizinkan aset tetap atau aset tidak liquid lainnya itu sebagai modal bersih yang diperbolehkan. Hal yang menciptakan disinsentif bagi broker dealer dan aset tetap lainnya tidak dapat segera dikonversi menjadi uang tunai. Karena alasan ini aturan modal C31 memberi insentif kepada tiang dealer untuk membatasi aktivitas bisnis mereka dan mencurahkan modal untuk aktivitas seperti pinjaman emisi, pembuatan pasar, memberikan saran dan fasilitasi transaksi di pelanggan. Asuransi jiwa pada tahun 1993, industri asuransi jiwa mengadopsi model bisnis risiko. Visi skema tersebut baru terjadi pada tahun 2011 serupa dengan diadopsi oleh bank. Penghematan skemanya lebih luas karena juga mencakup jenis risiko lainnya. Itu catatan model beberapa dijadikan negara bagian. Memang demikian sangat dipengaruhi oleh rekomendasi dan National Association of Economic Commissioner atau NAIC. Ini menjelaskan model analisis selanjutnya. Model dimulai dengan mengidentifikasi 5 risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi jiwa. C0 risiko aset atau afiliasi, C1 risiko aset investasi, C2 risiko asuransi, C3 hubungan kredit dan risiko pasar, dan C4 risiko bisnis. C0 risiko aset afiliasi, risiko aset afiliasi adalah risiko default aset investasi afiliasi. Persyaratan modal berbasis risiko atau RBC, anak perusahaan asuransi dimiliki oleh penanggung dihitung berdasarkan modal berbasis risiko anak perusahaan dan kemudian diprorata berdasarkan persentase kepemilikan persyaratan RBC untuk anak perusahaan lainnya. Yaitu berdasarkan faktor ditetapkan perusahaan induk diharuskan untuk memiliki jumlah modal berbasis risiko yang setara untuk melindungi dari penurunan keuangan afiliasi. Next. C1 risiko aset investasi memiliki risiko portofolio aset perusahaan asuransi jiwa. Portofolio tersebut dibagi menjadi risiko saham biasa atau CIC dengan risiko investasi lainnya CLO. Portofolio ini memiliki semangat yang sama dengan perhitungan aset yang disesuaikan dengan risiko kredit DI, di mana bobot risiko kredit dikalikan dengan dolar atau nominal aset di neraca. Tabel 2016 menunjukkan bobot risiko aset relatif ke asuransi jiwa dan PC. Dengan demikian, perusahaan asuransi dengan $1 juta saham biasa akan memiliki kesadaran modal berbasis risiko sebesar $30 juta. Sementara perusahaan asuransi dengan obligasi korporasi BB senilai $1 juta ini membutuhkan $1 juta. Next. C2 risiko asuransi menangkap risiko perubahan yang merugikan dalam risiko kematian dan risiko morbiditas seperti yang kita bahas pada bab 6. Tabel mortalitas memberi perusahaan asuransi jiwa ide yang sangat akurat tentang probabilitas bahwa seorang tertanggung akan meninggal pada tahun tertentu. Namun epidemi seperti AIDS atau flu ini dapat mengubah prediksi ini secara drastis. Akibatnya perusahaan asuransi menyesuaikan asuransi yang berlaku
Terus tingkat cadangan saat ini dan mengalihkan angka dihasilkan dengan struktur risiko asuransi. Perhitungan berupa dilakukan oleh asuransi kecelakaan dan kesehatan yang mencakup risiko komoditas kesehatan yang buruk. Ketiga, suku bunga kredit risiko pasar. Suku bunga C3A, risiko kredit C3B, dan risiko pasar C3C. Sebagian ditemukan likuiditas kemungkinan atau kemudahan kenaikan karena suku bunga. Kualitas kredit dan risiko pasar berubah. Misalnya kontrak investasi tertemin sebagai IC yang diterbitkan perusahaan asuransi memiliki karakteristik yang mirip dengan deposito bank jangka panjang dengan suku bunga tetap dan seringkali sangat sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Seperti yang juga kita disebutkan di bab 14, misalnya prioritas telah menyebabkan sejumlah perusahaan asuransi bangkrut di tahun sebelumnya. Hubungan dengan suku bunga kredit dan risiko pasar, perusahaan asuransi harus membagi kewajiban ketiga kelas risiko rendah, kesehatan menurut risiko 0,5%, risiko menengah, persyaratan modal 1%, risiko tinggi, persyaratan modal 2%. Next. Di C4 risiko bisnis kategori ini dibagi menjadi risiko bisnis, C4A dan risiko biaya administrasi, C4B. Terus yang kita di bab 19, segala bagian sudah mengatur dengan jaminan yang untuk membayar perusahaan asuransi dengan memungut biaya para perusahaan yang masih hidup. Dengan demikian, syarat modal untuk risiko bisnis dapat sama dengan penceritaan potensi maksimum oleh denda penjamin negara, 2% untuk premi jiwa dan anuitas, dan 0,5% untuk premi kesehatan untuk setiap perusahaan asuransi yang masih hidup. Selain itu, risiko penipuan dan mitigasi khusus perusahaan mungkin memerlukan biaya modal tambahan. Setelah menghitung C0, C1, C2, C3, C4, manajer asuransi juga menghitung ukuran modal berisiko RBC, tetap sama dengan ikut RBC sama dengan C0 tambah C4A tambah akar C10 tambah C3A kuadrat, C1 CS tambah C3C kuadrat tambah C2 pangkat 2 tambah C3B pangkat 2 tambah C4B pangkat 2. Seperti yang dihitung, LDC adalah modal minimum yang diperlukan perusahaan asuransi jiwa. Penanggung membandingkan ukuran modal berbasis risiko ini dengan modal aktual dengan surplus atau total modal yang dimiliki atau surplus kapital dibagi risk capital atau RBC. Persyaratan asuransi properti korban. Persyaratan modal untuk perusahaan asuransi properti korban atau PC sangat mirip dengan LBC industri asuransi jiwa. Dikenakan oleh NAIC pada tahun 1993 dan direktif terakhir pada tahun 2011, baru bahwa ada 8 bukan 5 kategori risiko. Termasuk 3 aset terpisah, risiko bobot risiko di beberapa area khususnya saham biasa lebih rendah dibandingkan perusahaan atau keuangan proses perusahaan PC yang relatif terhadap risiko aset ini. Berdasarkan risiko yang pertumbuhan RBC itu dibandingkan dengan modal surplus. Nanti ditunjukkan pada tabel berikut. Next. Perhitungan RBC mengasumsikan risiko I1 sampai R7 independen atau sama lain, yaitu memiliki koefisien korelasi 0, sedangkan investasi di afiliasi PC atau risiko R0 diakan berkorelasi sempurna dengan risiko bersih dari R1 sampai R7 komponen. Jika total modal dan surplus perusahaan asuransi PC melebihi RBC itu, asuransi dianggap cukup dikapitalisasi. Misalnya perusahaan asuransi PC memiliki total modal dan surplus sebesar $70 juta dan BRBC dihitung sebesar 69,7 juta. Yang ditunjukkan pada tanggal 2019 ini memiliki risiko modal terhadap RBC lebih 1 yaitu 70 dibagi 9,79 menentukan di 1,003. Dikapitalisasi secara memadai, terjuta 4 tingkat tindakan pengawasan yang dijelaskan pada tabel 2017 juga berlaku untuk perusahaan asuransi PC. Next. Saya kembalikan ke Resmandia. Maksudnya ke Noval. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang disampaikan oleh kelompok kami bermanfaat untuk teman-teman. Dan jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.